Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perwira RSPP. Saya minta jargonnya sekarang. RS Pertamina Pusat. Laju untuk maju. Sebenarnya konsep bahwa pasien itu bisa terluka saat menerima perawatan kesehatan itu sejak ribuan tahun yang lalu. Kenapa itu diusung? Karena memang ada yang tidak selamat dari layanan kesehatan yang kita berikan. Oleh karenanya saat itu Hippocrates pun sudah bilang, Bapak kedokteran dunia, first do no harm, primum nocere. Kenapa muncul istilah ini? Karena sejak dulu memang sudah ada yang terluka saat mendapatkan rawatan kesehatan yang dilakukan oleh orang-orang pinter zaman dahulu. Nah, sehingga akhirnya kalau kita bicara tahu istilah iatrogenik atau iatrogenesis, itu sebenarnya adalah berasal dari kata Yunani yang berarti origin, berasal dari dokter. Artinya bahwa ada kerugian yang dialami pasien oleh layanan kesehatan yang kita berikan. Oleh karenanya Bapak Ibu, ya, ini menjadi catatan bahwa sejak zaman ribuan tahun yang lalu sudah diidentifikasi bahwa memang ada yang terluka. Nah, jadi kita ini mulai kecil belajar, ya, SD harus pinter, SMP favorit, SMA favorit, kuliah di kedokteran, ya. Kemudian ambil lagi spesialis, subspesialis. Kita ini yang kerja di layanan kesehatan dianggap rata-rata lebih unggul dibandingkan manusia banyak kebanyakan, betul? Tuh. Dianggap orang pilihan, betul? Nah, makanya dituntut kita tenaga medis, tenaga kesehatan diminta untuk mengabdikan apa yang sudah dipunya, ilmunya, pengetahuannya untuk kemaslahatan banyak pihak, banyak orang. Namun sayangnya ternyata, ya, di antara kehebatan kita sebagai manusia, naturalnya manusia itu tetap tempatnya salah, ya. Jadi walaupun sepintar apapun masih ada ruang untuk kita ini berbuat salah. Kenapa berbuat salah? Ya karena memang naturalnya sifatnya manusia pasti bisa bikin salah, tidak mungkin tidak. Nah, makanya istilah to err is human ini adalah konsep modern yang coba diingatkan kembali setelah ribuan tahun yang lalu sudah teridentifikasi bahwa memang ada yang terluka dari layanan kesehatan yang diberikan. Makanya dibilang, nih, to err is human, manusia tempatnya salah, yang diminta bangun sistemnya yang lebih aman lagi. Kenapa? Karena sistem itu yang buat siapa? Ya manusia. Siapa yang membuat sistem itu? Ya kita. Kita manusia yang bikin sistem, kita yang bekerja di dalam sistem, sementara manusia tempatnya salah. Makanya diminta supaya mengurangi, bahkan mencegah mereka-mereka yang terluka di layanan kesehatan, itu kita diminta perbaiki sistemnya, bukan salahkan orangnya. Betul. Ya, ini karena sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu di konsep modern diingatkan kembali. Dokter-dokter di Amerika mengeluarkan report, ya, to err is human, building a safer health system. Kenapa? Karena manusia tempatnya salah, yang bikin sistem adalah manusia. Kalau kita mau mengurangi, menurunkan angka kesalahan, ya perbaiki sistemnya. Jangan salahkan manusianya, karena manusianya tempatnya salah. Meskipun manusianya itu pinter sekalipun, selama masih disebut manusia, berarti kita tempatnya salah. Di tahun lebih dari 20 tahun yang lalu, laporan itu mengguncang komunitas medis.
diingatkan kembali bahwa ternyata Institute of America yang sekarang itu dikenal dengan National Academy of Medicine, kumpulan dokter-dokter Amerika, mengatakan bahwa hampir 100.000 pasien meninggal loh ya, sekali lagi. Karena apa? Karena akibat kesalahan dalam sistem rawatan yang kita berikan. Supaya angka 100.000 bikin mata terbelalak, ya, supaya terbelalak, dianalogikan bahwa hey, kita ini yang meninggal akibat perawatan kesehatan tidak aman itu seperti ada 4 pesawat jumbo jet yang jatuh setiap minggunya sepanjang tahun. Kenapa kok sampai dianalogikan pesawat yang jatuh? Nah, biasa ada pesawat jatuh satu saja, seluruh dunia beritanya bisa sampai ke seluruh dunia. Tapi angka yang 100.000 ini tidak membuat kita bergeming. Jadi ini loh, angkanya sampai seperti ada 4 pesawat yang jatuh setiap minggunya sepanjang tahun. Nah, sampai WHO itu ya di tahun 2023 Badan Kesehatan Dunia, no one should be harmed in healthcare. Yet, every minute, 5 patients die because of unsafe care. These deaths can be prevented. WHO merilis bahwa setiap menit ada 5 pasien meninggal setiap menit. 5 orang yang meninggal karena rawatan kesehatan yang tidak aman. Kalau dihitung-hitung angkanya mencapai 2,7 juta per tahun, ya. Dan ini biaya sosialnya sangat besar, triliunan US dollar dihitung-hitung akibat rawatan kesehatan yang tidak aman. Wow, sebuah angka yang sangat tinggi. Ini dirilis di tahun 2023. Namun toh demikian, ya, angka yang fantastis tersebut, fantastis karena angka ini sebegitu tinggi, lebih tinggi dari angka kematian TBC yang 1,7 juta setiap tahun. Namun tetap tidak membuat, ya, tidak menarik perhatian para dokter dan pemimpin kesehatan di dunia. Ya, sekali lagi, kalau tahu angkanya semakin besar, hanya sebagian rumah sakit atau negara atau mungkin institusi yang merayakan hari keselamatan pasien, ya, sedikit, nggak banyak. Makanya salah satu di antaranya adalah Rumah Sakit Pertamina. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, kenapa angka ini tidak terlalu menarik perhatian para dokter dan pemimpin? Karena para pemimpinnya itu sudah pusing. Karena semakin tahun semakin tinggi. Karena ini merupakan konsekuensi dari layanan kesehatan yang modern, yang penuh tekanan, dan penyakitnya yang semakin kesini semakin banyak. Kita ini di Indonesia ini termasuk negara yang kasihan karena bebannya kesehatannya tuh tinggi. Satu beban karena penyakit communicable disease-nya itu nggak turun-turun, TBC-nya nggak turun-turun, betul? Kemudian penyakit non-communicable disease-nya juga nggak turun-turun, diabetes tambah tinggi, kankernya tambah tinggi, penyakit autoimunnya tambah tinggi, belum lagi penyakit emerge, penyakit baru. COVID-19 muncul dulu, jarang-jarang kita dengar. Ada re-emerge disease. Flu Singapura dulu jarang dengar ya. Sekarang Bu, dokter sering ya, banyak ya dok. Loh, sampai ada vaksinnya. Udah penyakit baru, penyakit yang dulu lama hilang, kemudian muncul lagi, Ebola bakal muncul lagi. Capek, lelah, nggak terkejar. Sehingga akhirnya mereka menyatakan, para petinggi itu bilang, memang diakui dalam sistem kesehatan itu memang tidak seaman yang diharapkan. Tidak semuanya sistem kesehatan, tidak setiap sistem kesehatan ini seaman yang diharapkan. Makanya tarik nafas dulu panjang-panjang Bapak Ibu. Keluarkan pelan-pelan. Makanya Bapak Ibu yang kerja di rumah sakit ini, perwira-perwira ya, RSPP ini termasuk orang-orang yang keren. Karena kerja di rumah sakit itu termasuk salah satu ya, sebuah jurnal terbaru tunjukkan bahwa rumah sakit itu adalah salah satu tempat
yang paling berbahaya untuk bekerja. Tepuk tangan dulu. Loh iya, kok tepuk tangan? Lah buktinya masih selamat ya dok ya. Ibu, bapak alhamdulillah. Kenapa kok paling berbahaya? Ya hazardnya begitu banyak. Hazard biologis, kimia, fisik. Kemudian yang kena radiasi, kena virus, bakteri, kuman, jamur. Belum lagi angkat-angkat, nunggang-nungging, angkat-angkat. Betul ya Bu ya? Ya, belum lagi yang resiko jatuh dan segala macam. Belum lagi tuntutan. Nah, stres makanya. Nah, luar biasanya. Nah, bagaimanapun juga waktu hari ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa hey, layanan kesehatan itu memang tidak hanya rumit tapi sangat kompleks. Semakin besar rumah sakitnya semakin rumit apa semakin sederhana? Semakin banyak layanannya semakin gampang apa semakin sulit? Semakin sulit. Nah, apa konsekuensi dari layanan yang sangat kompleks? Yaitu adalah terjadinya orang kita aja kadang lupa ya Bu. Mau ambil kunci mobil keliru kunci. Mau ngambil duit 20.000 keliru duit 2.000. Bener nggak? Pernah kebalik nggak dok? Nah iya, padahal itu hal yang simple. Sesimpel itu Anda bisa keliru, betul? Betul nggak dok? Even dokter yang sekalipun bisa keliru. Mau sinyal lurus kok belok kanan, belok kiri, betul nggak? Pernah begitu Bu? Pernah, betul ya? Kadang kita naik apa, mestinya berhenti di sini, kelanjutan kemana, betul? Saya juga pernah. Waktu ngeliat anak saya tampil di acaranya sekolah, udah tak videoin, anakku tak videoin. Ternyata lama-lama, lo bukan, ternyata yang tak video itu bukan anaknya. Karena biasanya di rumah ngeliat anaknya nggak pakai jilbab, begitu di sekolah kan pakai jilbab. Nah, waktu lagi acara pentas seni, videoin, orang tua kan videoin anaknya tuh. Aku videoin, tak lihat lama-lama, lo ternyata bukan. Jadi yang sebelahnya, anakku yang sebelahnya, ngerti nggak maksudnya? Aku tuh bisa lupa kenalin anak, gara-gara nggak biasa lihatnya dia dengan pakaian yang berbeda. Nah, ini contohnya, ya. Nah, apalagi layanan kesehatan yang sangat rumit, bukan hanya rumit, kompleks. Konsekuensinya adalah rentan terjadi kesalahan. Makanya kalau rumah sakitnya tambah gede, layanannya tambah keren, tambah kompleks, doanya tambah, ya sudah, gitu. Nah, meskipun demikian, WHO, Badan Kesehatan Dunia dibilang, gak bisa. Dia bilang gitu. Kalau kita membiarkan saja yang gak bisa, harus diingatkan kembali. Makanya pada hari ini secara rendah hati saya, ya mungkin mewakili ya dari mana, bilang harus diingatkan kembali. Kenapa sih perlu kita itu fokus pada keselamatan pasien? Pentingnya kita itu paham lagi apa yang dimaksud mau dibawa keselamatan pasien ini, kok dibawa lagi di konsepnya modern di era yang sekarang, di era yang mau generasi setelah milenial ini. Kita harus tetap berfokus. Kenapa perlu penting konsep pemahaman tentang keselamatan pasien ini? Siapa yang tertarik? Angkat tangannya. Tanya dulu. Siapa yang tertarik? Angkat tangannya. Ngapain saya jelasin kalau nggak tertarik? Siapa yang tertarik? Angkat tangannya. Lah, baik, karena saya dipaksa, saya akan menjelaskan. Loh, lagi mana? Ngapain saya menjelaskan pada orang yang tidak tertarik, betul? Tapi kalau Anda memaksa, saya akan dengan senang hati menjelaskannya. Ya. Oke, apa konsep pemikiran ini? Sebenarnya United Nations, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di dunia itu bilang kita ini kalau mau global secara dunia itu harus punya target, punya tujuan. Negara-negara diminta itu bisa mencapai 17 tujuannya dengan 169 target yang harus dipenuhi.
untuk menjadi negara itu dianggap sejajar dengan negara lainnya. Supaya negara ini berdaulat. Kalau ada yang nggak bisa, kita bantu. Karena kemerdekaan kita itu, negara itu sejajar, punya kebebasan, termasuk diarahkan nih jadi negara yang baik. Makanya sekarang itu ada isu-isu perang ini, goncang kita, goncang. Target kita Sustainable Development Goals yang targetnya 2030 ini bisa tergoncang untuk mencapai targetnya. Nah, Indonesia, kita harus paham bahwa semuanya negara kita itu diminta masuk ke sini, mencapai 17 tujuan ini. Ya, ibarat kalau rumah sakit ada akreditasinya, ada pokjanya, diminta standar global pakai Joint Commission International. Negara pun demikian, diarahkan nih yang dituju. Ya, United Nation. Nah, kenapa ini jadi penting? Salah satu untuk mencapai tujuan 17 tujuan tadi itu adalah universal health coverage, ya, atau cakupan semesta. JKN itu, Jaminan Kesehatan Nasional, itu adalah daripada cakupan semestanya atau universal health coverage. Setiap penduduk di satu negara harus terjamin kesehatannya, dan akses kesehatannya itu tidak boleh tidak dapat. Baik itu dari yang promotif sampai yang paliatif. Paham maksudnya? Mulai dari promosi sampai yang paliatif, semuanya dapat free. Nah, kalau tidak melakukan ini, maka negara tersebut akan dikucilkan. Nah, jadi kalau kita ini adalah seorang perwira benar. Karena apa? Tugas kita membawa bagian penting negara kita mencapai 17 tujuan yang diharapkan oleh setiap negara itu bisa dicapai di tahun 2030. Nah, lalu di Indonesia bagaimana? Nah, untuk lebih paham bahwa cakupan kesehatan semesta ini ada dua hal penting. Yang pertama adalah dari sisi people-nya, orang-orangnya. Orang-orang yang dimaksud adalah ya penduduknya. Penduduknya ini harus mendapatkan kesehatan yang berkualitas tinggi. Betul? Tapi yang jadi catatan, semakin banyak penduduknya yang sakit, maka ya semakin banyak orang yang meminta pelayanan berkualitas tinggi. Sementara juga ada dari sisi ekonominya. Kalau semakin banyak penduduk yang harus di-cover dan semakin banyak yang sakit, maka semakin murah apa semakin mahal? Semakin mahal. Nah, sementara biayanya itu harus efektif. Kualitas yang tinggi itu tidak bisa kalau misalnya diimbangi dengan harga biaya yang mahal. Ngerti? Kualitas tinggi, kualitasnya oke, harganya terjangkau. Ini yang diminta. Setiap negara harus punya dan mengerti konsepnya ini. Karena kalau biayanya terlalu besar, ya jebol keuangannya negara, nggak ada habisnya. Tapi kalau kosnya efektif, maka mereka bisa sehat dan sejahtera bersama. Nah, apa yang menjadi catatan di Indonesia? Indonesia sempat berbangga, ya. Kepala BPJS-nya, Bapak Direkturnya, Bapak Ali Gufron Mukti, ini bilang, Indonesia hebat, dalam waktu 10 tahun sudah tercover semua penduduknya. 280 juta jiwa tercover semua penduduknya. Kita mengalahkan Jerman. Jerman butuh 127 tahun untuk 100% penduduknya tercover BPJS. Tercover BPJS, tercover asuransinya. Bahkan negara-negara lain itu sampai takjub lihat kehebatan Indonesia. Tuh, iya, itu yang ngomong siapa ya ini? Si kepalanya BPJS ngomong di depan mana? Bukan di depannya pemerintah. Di dunia ini, di konferensi di Filipina, betapa bangganya sampai negara-negara lain takjub, ya. Datang ke Indonesia, melihat kok bisa dalam waktu 10 tahun 280 juta jiwa tercover semua oleh asuransi kesehatannya. Pertanyaannya, apakah betul semenakjubkan itu? Apakah kalau misalnya sampai negara-negara maju datang ke sini itu betul-betul takjub?
Apakah Anda kalau diundang untuk hadir dan melakukan testimoni di forum internasional, kemudian aku bilang kami telah melakukan sesuatu yang menakjubkan? Ya. Lalu mengapa kita yang kerja ini kok sepertinya tidak merasa takjub, gitu ya? Ya dok. Nah, karena ternyata yang nggak dibuka datanya ke internasional. Coba berani bilang, Bapak Ala itu bilang, memang sudah dicapai tahun 2025 280 juta. Tapi berapa yang aktif? Yang nggak aktif lo juga banyak. Tahu nggak aktif ya? Nggak rutin bayarnya, nggak tercover. Bahkan yang, mohon maaf saya close dulu ya. Daerah-daerah nunggak itu banyak. Paham ya? Daerah-daerah nunggak. Maksudnya daerah-daerah nunggak, kota-kota yang nunggak. Belum lagi daerah nunggak. Yang nunggak ke rumah sakitnya juga banyak. Harusnya takjub itu kita. Takjub kok bisa tetap jalan, takjub. Sementara kita itu duel, ngerti nggak maksudnya? Ya, ya, mestinya ya, betul. Harusnya yang bisa ngomong itu kita. Kalau mereka yang ngomong, kita JKN sudah 280 juta. Takjub negara-negara lain. Sebenarnya harusnya takjub sama kita, kok bisa bertahan? Ya, itulah ngerti nggak maksudnya? Iya toh. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Makanya ini yang takjub itu harusnya adalah bagaimana Anda ini kok bisa melakukan dan tetap sehat. Padahal ya kerjaannya harusnya takjub bukan perkara ya dalam tanda kutip bukan, maaf ya kalau saya tutup lagi, bukan kerja prestasinya BPJS Kesehatan sendiri, betul nggak? Betul. Ini prestasi kita semua. Yang kita dong bilang itu ditabung oleh kredit yang ditanggung mereka, giliran yang dikopeng kita. Iya. Oke, betul. Siapa yang dikomplain kita? Ya kan? Betul nggak? Iya, nggak bisa begitu. Konsep pasien safety tidak bisa begitu. Ini mitra, ajaklah kita, ya kan? Kalau mau takjublah kita bersama-sama. Jangan Anda yang dapat penghargaan, kita yang dapat celaan. Bagaimana? Betul kan Ibu Bapak? Betul? Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu ya. Jangan lupa coblos saya di nomor. Bercanda. Lihat nih tuh ya. Namun 1 Juli jumlah peserta yang aktif hanya 77,3%. Kita lihat lagi contohnya. Setel Mas. Miris seorang ibu bersama bayinya terpaksa ditahan pihak rumah sakit sebagai jaminan karena tak mampu melunasi biaya persalinan. Ibu dan anak ini bahkan tertahan 10 hari sebelum akhirnya diperbolehkan pulang setelah biaya persalinan dilunasi. Tangis haru di Suar Effendi dan istrinya Nur Habibah tak terbendung lantaran mereka tidak bisa membawa bayi yang baru dilahirkan sang istri pulang ke rumah akibat menunggak biaya persalinan. Sejak 10 hari pasca melahirkan, ibu beserta bayinya tersebut tak bisa keluar dari Rumah Sakit Permata Madinah, Mandailing, Natal, Sumatera Utara lantaran belum melunasi seluruh biaya persalinan yang mencapai belasan juta rupiah. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk permohonan keringanan biaya, namun diketahui kartu BPJS sang ibu juga sudah tak berlaku lantaran menunggak iuran selama 2 tahun. Tertunggak ya, artinya nggak punya biaya lah kita nih. Kami nggak punya biaya. Oke, berapa anak tertunggak di rumah sakit ini sehingga ditahan dulu? Besar belasan juta. Melalui curhatan sang suami, peristiwa ini pun sempat viral dan membuat sejumlah orang terketuk untuk membantu. Dapat infonya seperti apa? Info dari masyarakat, ada yang perlu sangat bantuan, terus ya, kami langsung turun tangan ya Bang? turun tangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat sama rakyat.
Kini pasangan suami istri Miswar dan Nur Habibah dapat tersenyum kembali setelah seluruh biaya persalinan ditanggung sang dermawan dan mereka bisa secepatnya pulang ke rumah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ayus melaporkan. Apa gunanya negara Jerman takjub, negara Amerika takjub, atau negara-negara lain takjub dengan kehebatan Indonesia tercover 280 juta jiwa, kalau masih ada satu aja, gak perlu dua, gak perlu tiga, yang hamil melahirkan masih ditahan karena gak punya uang. Selesai, titik. Kalau saya misalnya temu, hey, saya mau angkat tangan apa? Itu ada satu ibu melahirkan gak punya uang terus ditahan. Blosor. Loh, kenapa? Karena itu namanya sudah pelanggaran HAM. Hak asasi manusia. Sudah mau ngomong apa? Kalau sudah kena HAM, sudah. Kenapa Indonesia sudah berkoar-koar kita mampu bikin ibu kota negara di tempat yang sana, sementara ibunya anak-anak itu nggak bisa dilayani dengan baik. Dan telapak kakinya, ibu kota negara ikannya jauh sampai di sebelah lautan dibelain. Tapi ibunya kak, yang anak-anaknya itu tidak diurusin. Wah. Tahu cerita maling kunda? Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang perlu diketahui bahwa untuk bisa Sustainable Development Goal di target 2030 ini, maka sebenarnya WHO bilang, meskipun kita itu mencapai targetnya, meskipun Anda itu bisa di-cover pelayanannya, di-cover rakyatmu, yang dibutuhkan rakyat itu adalah kualitas yang bagus, nggak sekedar nanggung. Ngerti nggak? Nggak sekedar mengcover, nggak sekedar koar-koar 280 juta jiwa sudah di cover BPJS, tapi layanannya tidak berkualitas tinggi. Karena tujuan kita itu mencapai ini loh, Sustainable Development Goals. Tujuan kita bukan mencapai seluruh penduduknya di cover BPJS Kesehatan. Ngerti maksudnya? Itu hanya salah satu cara, makanya WHO ingatkan nih konsepnya bahwa nih layananmu harus patient center care, layananmu tidak boleh ada diskriminasi, orang miskin gak mampu pun harus dilayani. Nah, kalau tadi seorang ibu melahirkan masih ditahan sehingga akhirnya butuh donatur yang datang bayar belasan juta, seandainya yang datang itu masih sebulan mungkin habis ratusan juta. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Harus responnya bagus, harus efisien, harus efektif, dan harus safety, aman. Inilah baru dinamakan kualitas layanan tinggi. Baru kita bisa mencapai 17 tujuan itu. Nah, ya. Oke. Nah, oleh karena itu, yang menjadi dasar daripada dasar-dasar kualitas tinggi adalah keselamatan pasien. Itu adalah pondasinya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di sini ya, pondasinya apa? Yaitu di keselamatan pasien. Ini adalah pondasi daripada kualitas layanan berkualitas tinggi. Kenapa ini jadi dasarnya? Nah, karena WHO bilang manfaat universal health coverage tidak akan optimal bila layanan kesehatannya tidak aman. Artinya apa? Sekalipun 280 juta jiwa penduduk Indonesia di cover BPJS, itu belum dikatakan berhasil kalau tidak apa? Apa dok? Betul. Kalau tidak aman gak bisa. Jadi stop, jangan takjub dulu orang Jerman. Dengar dulu kelanjutannya. Apakah ini sudah aman? Itu yang penting. Kalau belum, ya belum, nggak perlu takjub dulu. Apalagi ternyata dibuka. Nah dia bilang karena itu pasti dikatakan gagal kalau layanannya itu tidak aman. Nah, kenapa gagal itu penting? Karena kalau nggak aman meskipun di cover, ya itu tidak akan percaya pada layanan kita. Betul nggak? Betul.
Betul. Kalaupun murah, semuanya di cover, tapi kalau nggak aman, nggak ada yang mau percaya. Susah. Padahal universal coverage itu sebagai jalan untuk kita bisa mencapai 17 target, 17 tujuan tadi. Tapi kalau yang jaminan kesehatan semesta, Indonesia sudah di cover BPJS sampai dipresentasikan di nasional. Sementara patient safety-nya, ya jangan takjub dulu, ya kan? Nah, karena apa? Pada kebutuhan, pada kenyataannya, pasien itu nggak mau kalau nggak aman. Nah, coba kalau kita di luar dipuji-puji sampai bikin takjub, sementara anggota dewan kita, ya, perawatan Bu, tapi sudah dipulangkan ini banyak Bu. Di tempat saya bisa kasih satu persatu nama mereka Bu. Jadi kalau bilang nggak ada Bu. Ini baru di tempat saya belum bicara tempat yang lain. Ibu tahu ya, masih sahabat saya, dia makannya udah dengan selak, tetap dipaksa pulang, meninggal. Banyak Bu. Kalau ibu mau data saya kasih sekalian foto dari rumah sakit mana aja. Jadi kalau bilang nggak ada, banyak. Saya harus bilang banyak, bukan tidak ada, banyak Bu. Karena semua masuk ke saya. Bahkan nanti saya kasih siapa mereka, keluarga siapa, dan berapa yang meninggal. Kenapa? Mereka disuruh antri lagi, pulang dulu. Nanti 1 minggu kemudian balik, antri lagi. Ibu, kalau mereka ini memang bisa kembali ya, dengan pulang begitu nggak apa-apa. Tapi ini masih menggunakan alat bantu. Ada yang kepala masih terbuka, harus pulang. Jadi kalau ibu bilang nggak ada ibu. Kita nggak boleh tutupin lagi di sini. Ini kenyataan. Jadi tolong hal-hal yang seperti ini buat rakyat. GJKN ini ada karena untuk bantu rakyat. Tapi pelaksanaan di bawah tidak sesuai. Pernah nggak sih ini kawan-kawan rumah sakit ini berpikir kalau kalian juga banyak fraudnya? Kenapa diverifikasi ulang? Karena banyak bohongnya. Tadi Pak Nur Hadi bilang 10 hari dipulangin, nggak 10 hari, 3 hari. Rawat inap udah disuruh keluar kok sama rumah sakit. Nanti abis itu baru 2 hari kemudian boleh lagi datang. Tarifnya 2 kali itu SDGs-nya. Justru itu merugikan BPJS Pak, bukan menguntungkan BPJS. Salah loh. Itu menguntungkan rumah sakit, 3 hari keluar. Habis itu 2 hari kemudian boleh lagi masuk. Ini kan akal-akalan rumah sakit. Ya, kemudian diagnosa. Oke, stop. Masuk UGD. Terus disuruh rawat ini. Coba kalau masyarakat disuguhi berita-berita gini, mereka percaya nggak sama JKN? Tidak. Turun. Tapi kalau saya boleh ngomong sama anggota dewan ini, saya akan bilang, hey stop, hentikan, bubar semuanya. Lu nggak ngerti sistem, gitu kan, ya kan? Jangan ngomong tentang keselamatan pasien kalau Anda itu juga nggak mau ikut kontribusi dalam sistem. Seakan-akan salahnya di kita semua. Malah ini justru sikapmu itu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kita dan membuat kerjaan kita tambah ringan atau tambah berat. Tambah ringan atau tambah berat. Sementara yang dapat pujian itu siapa? Ya, inilah yang terjadi. Padahal ini impossible ngomongin keselamatan pasien kalau kita juga nggak ngomongin keselamatan kita juga, seperti tadi yang beliau sudah sampaikan pembicara sebelumnya Dr. Tuti ya. Nah, jadi dibilang kalau universal health coverage-nya gagal, pasti gagal mencapai 17 target tujuan kita. PBB itu kasih tahu, nih tak kasih jalan supaya tercapai 17-nya ini. Target ini pakai universal coverage. Tapi kalau hasilnya gagal, pasti gagal mencapai 17 tujuan negara nanti makmur itu. Nah, dia bilang sekali lagi, patient safety itu adalah pondasinya untuk kualitas layanan berkualitas tinggi. Namun perlu disadari bahwa itu tidak semudah kelihatan.
kesehatannya. Nah, contoh kasus, silakan video ya. Nah, ini Herianto mewakili keluarga menyampaikan bahwa Umar sebelumnya sempat dirawat di RS Hermina Ciruas pada 26 Agustus dan diperbolehkan pulang pada Sabtu September saat kondisinya mulai stabil meski masih menggunakan selang nutrisi. Namun 2 hari setelah pulang, kondisi Umar memburuk dan kembali dibawa ke RS Hermina Ciruas pada 2 September. Namun menurut keluarga, pasien ditolak dengan alasan aturan BPJS yang melarang rawat ulang pasien setelah pulang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Banten, Muhammad Ukal. Rekan Muhammad Ukal, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang, Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Kabar duka datang dari Kabupaten Serang. Seorang balita bernama Umar Ayasi yang diduga ditolak rumah sakit Hermina Ciruas, kini meninggal dunia. Balita berusia 3 tahun itu meninggal pada Jumat 5 September 2025 subuh setelah mendapat perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Haryanto selaku pihak keluarga pasien. Diketahui sebelumnya, balita tersebut pada Selasa 26 Agustus sempat dirawat di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Kemudian pada Senin 1 September 2025, pasien itu diperbolehkan pulang dengan penjelasan dari dokter yang jaga pada saat itu, pasien sudah stabil kondisinya. Namun pada saat kepulangan pasien, pada tubuh pasien tersebut masih terpasang sebuah selang dengan keterangan yang disampaikan oleh dokter. Selang tersebut untuk saluran air susu ke tubuh pasien. Kemudian setelah itu 2 hari di rumah, pada Selasa 2 September 2025 pasien tersebut kambuh kembali dan dibawa ke Rumah Sakit Hermina Ciruas. Namun kata Dedi, sesampainya di Rumah Sakit Hermina Ciruas, pasien itu mendapat penolakan dengan alasan pasien BPJS, di mana kata Dedi penjelasan dari dokter bahwa pasien BPJS ketika sudah dirawat kemudian pulang lalu kembali dirawat itu tidak bisa. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang rumah sakit yang menjadi banyak tekanan. Udah disuruh kualitasnya tinggi, biayanya harus efektif. Tahu nggak kasus itu tadi ya? Mohon maaf ini saya buka. Yang disidak itu selalu rumah sakitnya, betul? Disidak selalu rumah sakitnya. Tetapi tidak, kenapa sih dikumpulin? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi seperti seakan-akan kalau yang disidak rumah sakitnya dianggap yang salah pasti rumah sakitnya. Berarti rumah sakit itu ada orang jahat. Betul nggak? Apalagi pakai istilah sidak, ini kan jahat. Apalagi ada satu kasus kejadian jahat, berarti dia anggap bahwa ada orang jahat kerja di rumah sakit. Bapak Ibu, kalau jahat gak kuat kerja di rumah sakit. Jahat itu boleh kerja di anggota dewan, boleh, tapi kalau di rumah sakit, maaf ya, kalau di rumah sakit, kenapa? Karena untuk jadi anggota dewan, mereka perlu keluar apa? Apa? Pulus. Betul nggak? Betul. Artinya jadi nggak belum tentu baik. Harus ya ikut tes, ikut ini, betul, belajar mulai kecil baru bisa kerja di rumah sakit, betul? Jadi terus habis itu kita langsung dituduh ini pasti dia jahat, mau disidak, siapa yang salah? Kalau jelas copot. Kok jahat banget? Harusnya mereka itu tahu. Nih, lihat apa sih tantangannya kita. Lihat, mereka dengar ya. Satu, reimbursement-nya semakin kesini semakin sulit, pending-pendingnya semakin banyak. Betul nggak Ibu? Ini sebalikin dong. Sementara biayanya semakin tinggi, inflasi semakin tinggi. Bapak Ibu boleh nggak kalau Bapak Ibu beli ini ya, ini bisa nggak ini bayarnya belakangan, nanti sebulan lagi kalau klaimnya BPJS cair, bisa Bu? Nggak bisa ya Bu? Pasti nggak mau mereka.
Dan itu tambah lama tambah tinggi, makanya kuenya tambah lama tambah kecil, cilik. Betul ya? Nah yang kedua, apa juga hambatannya? Yang kedua hambatannya adalah kapasitasnya terbatas, permintaan tambah banyak. Dipikir yang di cover banyak, yang sakit lebih sedikit, ternyata di cover banyak, yang sakit tambah banyak. Betul? Betul? Jadi sulit. Dan yang terakhir hambatannya, pasiennya tambah kesini, tambah apa? Tambah kritis, dia butuh transparansi, tambah kritis dan segala macam. Pemerintah belum berbuat sesuatu yang bermakna di level constraint profit ini. Belum. Inasi bijis belum naik-naik biayanya, malah mau diubah jadi inadi edgis, yang sekarang ini bikin kita bingung, pusing. Pemerintah juga belum berbuat banyak bermakna tentang bagaimana kalau UGD penuh-penuh ini mau diapain, belum. Sementara kalau ada yang begini begitu kita yang pusing. Tapi pemerintah sudah berbuat banyak. Kalau ada pasien yang terluka, nih ada aparat penegak hukum ya lo. Meskipun pasiennya nggak komplain, tapi pasiennya viral di media sosial, itu bisa loh kita itu datengin polisi. Bukan ada yang lapor, tapi ada kasus viral. Terus sudah apa disiapin dengan majelis disiplin profesinya, sudah disiapin Bapak Ibu. Ada 17 butir. Kalau Anda melanggar, kita kena bisa sanksi disiplin profesi. Dokter spesialis, perawat, bidan bisa kena. Udah disiapin. Nggih Dok, ya? Sudah. SIP-nya bisa di ini, di sini, sudah disiapin. Sementara yang ini duitnya nggak ada, yang ini yang banyak itu nggak ada, tapi sudah disiapin. Terus yang bela kita siapa, Bapak Ibu? Tolong, mana yang bela kita? Kalau bukan RSPP ini yang sudah bela kita semua ya, tepuk tangan kita. Nah, coba bayangin dalam keadaan seperti ini, ya. Mas prosesnya yang mana? Tadi itu juga kau. Oh begitu Pak. Merekam. Oh iya jelas lah. Masalah Pak. Dilarang merekam juga saya. Tapi ini kondisi pasien bagaimana? Kita sudah. Kenapa kita tarik saya? Kenapa kita tarik saya? Dari tempat tes itu. Bayangin ini dokter ya, dia tarik saya, memaksa ini. Nah saya bawa ini pasien darurat ini Pak. Tapi jangan kita tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Wahai ini ada rekamanmu dokter. Capek kan? Udah tarifnya nggak seberapa. Kemudian kapasitas rumah sakit terbatas, pasiennya cerewet-cerewet, ya. Nah repot. Nah terus kita mesti gimana sekarang? Yang pertama, we can no longer think about effectiveness of care as an isolated professional matter. Maksudnya apa? Sudah, yang kita lakukan jangan beban ini dipikul sendiri. Capek nanti, capek. Ibaratnya gini, kita ini bicara patient safety juga mengundang pemerintah harus tahu, stakeholder harus tahu, dan sebagainya harus tahu. Karena yang nanggung beban ini sudah berat. Contoh gini, pernah lihat seorang kakek-kakek atau ibu nenek-nenek yang tua yang bawa mikul berat sampai gini? Pernah lihat? Ya. Pernah ya, lihat di jalan ya. Nah, ini ada, kita seakan-akan pemerintah itu seakan-akan, bukan apa, saya tutup aja dulu. Ada udah kakek-kakek tua bawa gini. Itu terus tiba-tiba bikin ada transformasi kebijakan, 3 kebijakan sekaligus. Jadi ada yang sudah ngambil berat ini, terus tiba-tiba oleh pemerintah itu begini, ibu tua yang angkat berat, ya sini, ya ini aku tambahin ya, ini kris 5 kilo angkat, ini lagi kris itu kelas rawat inap standar ya. Ini rumah sakit berbasis kompetensi ya, 5 kilo lo angkat lagi. Oh ini ada satu lagi nih, inasi bijis jadi inadi edgis. Sudah ya, selamat berjuang gitu. Ya aku bayangin begitu ya, namanya juga membayangkan, itu fantasi saya saja. Nah akhirnya kita bilang gak bisa dong kita ditugasin kayak gitu sendirian, betul? Sementara beban kita sudah banyak. Padahal patient safety itu adalah inti
inti daripada upaya negara untuk mencapai universal health coverage. Jadi sekali lagi, kalau tadi ada yang bicara kami hebat, 10 tahun sudah tercover semua. Intinya belum. Intinya ini patient safety. Nah, kalau angka patient safety datanya aja nggak ada, jangan berani bilang berhasil universal health coverage-nya. Gagal. Nah, ya, jadi makanya di dalam patient safety harus diingatkan kembali, apa patient safety itu? Patient safety mencegah adanya HAM pada pasien. Tapi kalau sudah kejadian harus belajar dan untuk belajar itu dengan didasari budaya keselamatan pasien. Nah, sekarang yang namanya budaya keselamatan pasien itu sekali lagi WHO kasih data. Nih caranya kamu di tahun 2021 bagaimana kita menghilangkan atau menurunkan angka kesakitan atau HAM pada pasien. Caranya begini di levelnya negara. Nah, dikasih ya secara global. Nah, diharapkan negara itu dalam hal ini Indonesia, untuk Indonesia Emas 2045 masukin dalam visinya. Visinya bahwa menjadi negara tidak ada seorang pun yang dirugikan dalam perawatan kesehatan dan setiap pasien menerima perawatan yang aman dan terhormat kapanpun dimanapun. Nah, berarti kalau kita bicara patient safety sekarang, ini bagian daripada menyongsong visinya nanti. Di 2045 itu harusnya ini masuk visinya negara juga, bahwa tidak boleh ada yang terluka. Nah, supaya mencapai visinya, pemerintah diharapkan ada kebijakan, ada strategi, ada perlakuan yang berdasarkan evidence base supaya memudahkan kita yang kerja ini bisa melakukan layanan yang lebih optimal. Ditunggu kebijakannya, ditunggu strateginya. Nah, supaya tujuannya mencapai pengurangan semaksimal mungkin dari HAM yang didapat oleh pasiennya. Nah, jadi kalau kita bicara safety tidak mungkin dimulai dengan visi itu lebih dahulu. Jadi mulai negara harus punya visi. Visinya tadi ya, bisa menjadi negara tidak ada seorang pun yang terkena HAM. Nah, untuk bisa mencapai visi perlu kolaborasi. Siapa? Pemerintah, kemudian rumah sakit dan layanan kesehatannya, kemudian stakeholder, BPJS, asuransi kesehatan, masyarakat, dan segala macam. Perlu juga kerjasama dengan WHO. Strategi-strategi dari WHO dibawa, diperhatikan, dibaca. Nggak akan bisa mencapai visi negara yang bebas dari masyarakat yang mendapatkan HAM kalau kita sama pemerintahnya sendiri tidak bisa kolaborasi. Kita tidak bisa bermitra. Nah, setelah itu baru dijalankan melalui misinya. Dan untuk mencapai tujuannya ada 7 pilar yang harus dikerjakan. Nah, 7 pilar ya. Dimana dalam 7 pilar itu intinya pasien dan keluarga itu sebagai mitra, bukan sebagai orang yang musuh-musuhan. Nah, sekarang ini sulit. Seringkali sekarang angka kekerasan tambah sedikit apa tambah banyak? Makin banyak. Nah, makin banyak. Padahal kita itu harusnya adalah mitra, bukan sebagai musuh, bukan sebagai sak tinjunya pasien dan keluarga. Paham? Nah, yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama yang positif, bukan mempekerjakan. Kita ini bukan dianggap sebagai pelayan, walaupun kita ini melayani. Butuhnya adalah kolaborasi dan harus ada data. Datanya bukan soal berapa yang tercover BPJS, tapi berapa angka insiden keselamatan pasiennya. Mana datanya? Buat pelajaran, tapi sampai sekarang sudah lebih dari 10 tahun akreditasi. Ada angkanya? Gak ada. Kemana angkanya? Mungkin karena gak ada, karena pada takut ngelapor. Kenapa? Karena kalau belum ngelapor aja udah diomelin di sidang, ya kan? Apalagi kita ngelapor, terus abis itu bocor kemana-mana, mampuslah kita. Artinya kepercayaan kita ke institusi tempat kita melapor kurang baik. Diakui saja, berarti kita belum ada kolaborasi yang baik. Trust kita kepada institusi tempat melaporlah, ini kurang trust. Terus bagaimana? Nah, ini tadi yang dibilang sulit. Kenapa perlu pakai data? Supaya tahu benar nggak ada bukti perbaikannya. Terus kita kaji di kebijakan apa, aksi apa yang perlu dilakukan. Terus perlu ahlian tuh bikin pedoman, panduan dan segala macam. Dan kemudian testimoni pasien, pengalamannya pasien dari keberhasilan universal health coverage. Jadi nggak bisa yang testimoni
Forum internasional itu hanya orang ngaku bahwa JKN sukses karena 280 juta penduduk itu di cover oleh asuransi kesehatan. Tidak bisa begitu dan tidak segampang itu. Dan jangan gampang besar kepala bilang karena takjub lihat kita kok cepet. No, itu sungguh sangat ya kan? Sungguh sangat. Seharusnya bilang masih banyak tugas yang harus dilakukan. Kami belum melakukan ini segala macam. Jauh dari pencapaian kita. Ini semua kita bukan soal banyak atau sedikit yang tercover, tapi berkualitas tinggi atau tidak. Karena kalau tidak, maka seberapa banyak pun yang di cover itu dianggap gagal. Tuh ya. Tarik nafas panjang. Nah. Jadi apa budaya keselamatan pasien adalah budaya yang tidak menyalahkan. Makanya saya bilang patient safety itu inti daripada universal health coverage. Kalau anggotanya dewan tadi udah nyalain kita, ya sudah mau ngomong apa? Berarti dia nggak ngerti, belum ngerti. Jadi kita bilang, dok saya tersinggung, nggak perlu. Mau yang ngomong nggak ngerti, capek deh. Nah ya, sehingga contohnya kayak gini. Nah, ya. Ini sudah tidak boleh main-main lagi. Kalau ada kesengajaan penelantaran pasien, kepala IGD-nya bisa kena hukuman 10 tahun. Ini serius pemerintah. Kalau selama ini kan enggak, pasien ditelantarkan, mau perpanjang inap nggak dikasih, harus pulang dulu, balik lagi dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, ini serius untuk rakyat Indonesia ini. Nah, kesehatan ini begitu. Nggak bisa kayak gini ya. Karena kalau kayak gini itu bukan malah bikin kita seneng ya, malah bikin kita apa? Stres. Tuh patient center care itu bergantung pada perlindungan tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya patient safety sebagai dasarnya tanpa disertai melindungi tenaga kesehatannya, maka itu impossible. Makanya negara-negara itu mendukung, harus meng-urge para pemimpin itu bukan hanya support ya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental serta kesejahteraan tenaga kesehatannya. Minta, mendesak ya. Jadi kami mendesak pemimpin-pemimpin negara itu harus memikirkan kesehatan, kesejahteraan fisik dan mental tenaga kesehatannya ya. Jadi ini yang dikeluarkan di yang terbaru di tahun 2025 mengenai universal health coverage. Next, Mas. Ya. Nah, intinya patient safety itu tidak bisa dipisahkan dengan worker safety. Kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatannya. Jadi tidak bisa memikirkan patient safety tanpa memikirkan health worker safety. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Dan ini harus dimulai dari semua level, mulai dari benerin sistemnya, kemudian organisasinya, unitnya, departemen unitnya, dan kemudian lebih juga mencoba mengapresiasi tenaga medis, tenaga kesehatannya melalui apa? Reward, dikasih reward, kemudian disupport, didukung apa yang menjadi keperluannya, kemudian juga dikasih ekspektasi yang sesuai dengan realita, jangan yang tinggi-tinggi. Seperti tadi sudah bebannya berat nggak malah dibantu tapi dikasih beban yang lebih berat lagi. Nah ini sepertinya tidak sesuai ekspektasi, bantuannya kurang. Dan yang terakhir juga harus bisa diterima. Jangan kalau ada prestasi kreditnya diambil, begitu ada yang komplain, yang masalah, kita yang disalah-salahkan. Nah inilah yang tadi penting daripada patient safety. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi